Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Maulana dengan NIM 123705020 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah ulasan atau review dari jurnal ilmiah yang sudah saya baca, dan video ini merupakan bagian dari tugas tambahan yang sedang saya kerjakan pada mata kuliah ilmu akhlak yang dibimbing oleh Ibu Gina Giftia Delilah. Namun, yang lebih utama daripada itu, saya memiliki harapan bahwa apa yang saya sampaikan di sini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari literatur atau rujukan terkait topik pengolahan limbah air wudhu. Dan semoga penjelasan yang saya berikan bisa membantu dalam menyusun tugas, penulisan skripsi, atau sekedar menambah wawasan kita bersama mengenai pentingnya pengelolaan air secara berkelanjutan. Dan menurut saya pribadi, jurnal ini sangat menarik dan relevan, apalagi jika kita melihat kondisi di beberapa daerah Indonesia yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Sementara di sisi lain, umat Islam setiap harinya menggunakan air untuk berwudu. Air ini tentu sangat penting. Namun setelah digunakan, biasanya air tersebut langsung dibuang tanpa pemanfaatan lebih lanjut. Nah, maka daripada air bersih yang sudah kita dapatkan terbuang sia-sia setelah dipakai wudhu, alangkah baiknya jika ada upaya untuk mengolahnya kembali agar bisa dimanfaatkan ulang seperti yang dibahas pada jurnal ini. Nah, untuk sebelum masuk kita ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan identitas dari jurnal yang saya review. Nah, untuk judul jurnal ini adalah Pengolahan Limbah Air Wudhu Wanita dengan Metode Aerasi dan Absorpsi Menggunakan Karbon Aktif. Dan jurnal ini ditulis oleh Eko Prabowo Hadisantoso, Yuna Widayanti, Robiatul Adawi Hanifah, Vina Malia, dan Ibu Gina Giftia Azmiana Delilah. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018 dan dimuat dalam jurnal Alkimia volume 5 nomor 1. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca jurnal ini secara langsung, saya sudah sertakan linknya di deskripsi video ini dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang membutuhkan di kemudian nanti. Nah, untuk selanjutnya masuk ke penjelasan bagian abstrak. Nah, kalau kita lihat dari ringkasan penelitian atau bagian abstraknya, jurnal ini menjelaskan bahwa wudhu adalah aktivitas rutin seorang muslim sebelum melaksanakan sholat. Dan dalam satu kali wudhu, rata-rata digunakan sekitar 3 liter air, atau kalau dikalikan 5 waktu sholat, bisa mencapai 15 liter air per orang per harinya. Maka itu cukup banyak jika kita kalikan dengan banyaknya umat muslim yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia ini gitu. Nah, padahal air wudhu itu hanya menyentuh beberapa bagian tubuh. Jadi kadar pencemarannya itu sebenarnya sangat rendah. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mencari solusi bagaimana caranya agar air limbah wudhu ini bisa diolah kembali menjadi air yang layak digunakan, khususnya di tengah krisis air bersih. Dan penelitian ini menggunakan 2 metode utama, yaitu metode aerasi, yaitu proses menambahkannya oksigen ke dalam air menggunakan aerator selama 5 jam agar polutan organik bisa terurai. Dan yang kedua ada metode absorpsi, yaitu proses penyaringan menggunakan karbon aktif untuk menyerap partikel pencemar dari air. Nah, untuk tahapan awal dilakukan dengan screening untuk mencari waktu sholat asar yang dinyatakan paling kotor. Dilihat dari parameter pH, DO, dan TSS. Setelah dilakukan proses pengolahan, hasilnya cukup baik. Air limbah wudhu yang sudah diolah memiliki kadar seperti berikut. Nah, yang dimana berdasarkan hasil tersebut, air hasil olahan ini masuk ke dalam kategori air kelas 4, yang artinya aman digunakan untuk keperluan pertanian, industri ringan, atau pembangkit listrik. Jadi meskipun bisa digunakan untuk
belum bisa digunakan untuk dikonsumsi secara langsung, namun air ini sudah layak untuk digunakan kembali dalam berbagai keperluan non konsumsi gitu. Dan menurut saya ini adalah langkah awal yang sangat positif dalam mengelola limbah ringan seperti air wudhu. Selain mengurangi pemborosan air bersih, kita juga dapat menjaga lingkungan dan memberi solusi praktis untuk tempat ibadah. Dan contohnya di pesantren di pelosok mungkin ya, kan airnya itu jarang, sudah mah jarang, dan juga ketika didapatkan air bersih atau air itu setelah digunakan berwudu, maka airnya terbuang sia-sia gitu. Nah, penulis ingin setelah menggunakan air wudu itu airnya bisa digunakan kembali. Nah, itu untuk penjelasan abstrak. Yang selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini jurnal penulis ingin menjelaskan pentingnya air dalam kehidupan manusia. Air bukan hanya digunakan untuk kebutuhan kebersihan fisik, tapi juga untuk kebutuhan spiritual seperti berwudu bagi umat muslim. Nah, setiap kali berwudu rata-rata kan satu orang itu menggunakan 3 liter air, dan kalau misalkan 5 kali sholat maka akan membutuhkan 15 air. Dan jika dibayangkan untuk 1 juta atau mungkin satu desa yang menggunakan air untuk wudhu, maka itu jumlahnya tentu sangat besar. Padahal kenyataannya air bersih di beberapa wilayah Indonesia masih sangat terbatas gitu. Dan ironisnya, air wudhu yang sebenarnya masih cukup bersih langsung dibuang ke selokan tanpa pengolahan atau pemanfaatan lanjutan. Yang disinilah letak urgensi penelitian ini. Penulis melihat bahwa limbah air wudhu yang tergolong sebagai grey water atau air limbah ringan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, masih bisa dimanfaatkan. Seperti contohnya untuk menyiram tanaman, membersihkan kendaraan atau kebutuhan domestik lainnya gitu. Nah, oleh karena itu jurnal ini mengusulkan sistem pengolahan sederhana dan ekonomis dengan 2 metode, yaitu aerasi dan absorpsi. Nah, pada pengolahan aerasi, limbah air wudhu disemprotkan udara melalui batu gelembung pada dasar limbah, yang sehingga di mana dapat meningkatkan kadar oksigen 60-80% dan mampu mendegradasi zat-zat organik. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi sebuah metode dalam menyempurnakan air yang sudah kotor menjadi bisa dipakai kembali gitu. Dan sedangkan untuk pada pengolahan absorpsi dilakukan penyerapan dengan menggunakan adsorben. Proses penyerapan ini mampu menyerap zat-zat terlarut limbah air wudhu di permukaan adsorben. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mengolah limbah air wudhu agar bisa kembali digunakan atau bisa disebut air baku. Kalau ini berhasil, mungkin tentu ini menjadi solusi nyata gitu untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Jadi secara garis besar, bagian pendahuluan ini menjelaskan pentingnya pemanfaatan air bekas dan potensi besar yang bisa digali dari air yang selama ini kita anggap sebagai limbah. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke eksperimen. Nah, pada eksperimen atau metode penelitian, dalam jurnal ini peneliti mengambil sampel limbah air wudhu dari pesantren Al Ihsan Cibiru, Kabupaten Bandung. Dan bahan yang digunakan antara lain adalah karbon aktif, aqua destilasi, kertas saring Whatman nomor 41, kaca steril, kapas, dan alkohol 70%. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan 2 jenis, yaitu pengambilan sampel air baku dengan cara menadahkan air keran langsung ke dalam botol sampel, dan yang kedua adalah menadahkan limbah air wudhu di bawah jemaah yang sedang berwudhu menggunakan wadah plastik berukuran 40 liter. Secara umum, penelitian ini terdiri dari 3 tahap utama. Nah, yaitu yang pertama adalah screening awal.
pengujian sederhana untuk melihat kualitas air wudhu dari 5 waktu sholat. Pengujian ini mencakup parameter pH, DO atau oksigen terlarut, dan TTS atau padatan tersuspensi total. Yang tujuannya dimana adalah kita mencari waktu sholat mana yang menghasilkan limbah paling kotor. Nah, ini adalah tujuan utamanya gitu. Dan yang kedua, dilakukan analisis kondisi awal limbah dengan pengujian yang lebih lengkap, mulai dari pH, TTS, DO, BOD, COD, minyak lemak, warna, bau, dan E. coli. Dan yang ketiga, dilakukan proses penanganan limbah dengan 2 metode, yaitu yang tadi kita sebutkan atau yang akan penulis lakukan, yaitu dengan aerasi selama 5 jam untuk meningkatkan kadar oksigen dan membantu mengurai zat organik. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan absorpsi menggunakan karbon aktif untuk menyerap partikel polutan yang tersisa. Nah, sampel hasil aerasi dialirkan ke dalam wadah yang berisi kapas dan karbon aktif setebal tertentu, lalu diuji kembali untuk mengetahui efektivitasnya metode ini dalam mengembalikan kualitas air yang mendekati air baku. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan hasil dan pembahasan. Nah, setelah kita membahas tentang screening awal, nah di sini ada 3 gambar. Apabila kita perbesar, bisa dilihat ya seperti ini. Nah, untuk grafik yang pertama yang ini, kita bisa lihat bahwa nilai pH limbah air wudhu wanita dari waktu ke waktu terlihat stabil ya, seperti berada di antara batas minimal dan maksimal untuk air limbah, seperti tidak ada beda yang signifikan antara dari hari ke hari. Namun ada fluktualisasi yang terlihat, pH cenderung meningkat dari waktu zuhur ke asar. Nah, bisa dilihat di sebelah sini, dari zuhur ke asar itu ada peningkatan. Lalu menurun di maghrib dan isya, dan kemudian meningkat lagi di subuh. Nah, peneliti menjelaskan bahwa fluktualisasi ini berkaitan dengan CO2 dan alkalinitas air. Semakin rendah kadar CO2, maka pH akan naik. Dan selanjutnya ke grafik DO yang kedua ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada grafik DO pada waktu asar merupakan yang paling rendah. Nah, di sini yang warna merah. Nah, di sini kadar DO pada waktu asar merupakan yang paling rendah disebabkan oleh peningkatan salinitas atau kadar garam dalam air yang berawal dari aktivitas jamaah, khususnya santriwati yang pada waktu asar biasanya baru pulang dari kegiatan luar, di mana keringat, debu, dan kotoran itu di tubuh larut dalam air wudhu dan menyebabkan DO menurun. Nah, setelah asar, kadar DO perlahan meningkat lagi di waktu maghrib, isya, dan subuh. Nah, bisa kita lihat naik lagi ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada grafik TTS. Nah, di sini terlihat ya bahwa sebagian besar waktu sampling menunjukkan TTS yang sangat rendah, yang artinya di mana air wudhu limbah ini umumnya tidak mengandung padatan yang tersuspensi. Tapi ada satu pengecualian pada tanggal 20 Maret, dan ini pada waktu asar. Limbah air wudhu ini memiliki kualitas paling buruk baik dari sisi pH, DO maupun TTS, dan oleh karena itu peneliti kemudian memilih sampel dari waktu asar untuk diuji lebih lanjut, diolah dengan metode aerasi dan absorpsi pada tahap berikutnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke analisis kondisi awal limbah. Nah, setelah penulis melakukan screening awal, tahap selanjutnya adalah penelitian ini adalah analisis kondisi awal yang
Hasilnya ditampilkan pada tabel yang ini, tabel 1. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini ada tabel pH. Nilainya berkisar antara 7,3 sampai 7,9. Yang artinya masih berada dalam batas normal untuk air limbah domestik. Nilai pH tertinggi tercatat pada waktu sholat subuh, dan hal ini bisa dijelaskan oleh aktivitas santriwati yang umumnya mandi atau mencuci sebelum subuh, sehingga meningkatkan alkalinitas air. Tinggi atau rendahnya pH ini juga dipengaruhi juga oleh karbon dioksida dalam air. Semakin tinggi CO2-nya, maka akan semakin rendah gitu, pH-nya. Nah, selanjutnya ada kadar DO yang ini. Nah, untuk kadar DO ini sendiri menunjukkan penurunan paling drastis pada waktu sholat asar, hanya mencapai 2,8. Yang minimalnya adalah 5 ya. Kalau yang disarankan itu adalah 5. Ini disebabkan oleh kandungan garam yang berasal dari aktivitas luar ruangan para santriwati yang dimana kayak keringat atau debu atau kotoran tubuh ikut larut saat mereka berwudu. Nah, ini bisa menimbulkan kandungan oksigen menurun gitu dalam air. Untuk selanjutnya ada TTS. Nah, untuk TTS ini sendiri ditemukan hasil tertinggi 165. Ini pada asar juga. Dan ini disebabkan oleh debu, kosmetik atau kotoran yang terbawa saat wudu. Yang selanjutnya ada kadar BOD 5. Nah, untuk kadar BOD 5 ini bisa kita lihat ya. Paling gede itu di asar, dan ini bisa menjadi memperkuat fakta bahwa limbah di waktu ini sangat tercemar secara organik. Yang selanjutnya ada minyak lemak. Dan minyak lemak juga kita bisa lihat 42 daripada yang lain. Ini 42 yang waktu asar ini lebih tinggi daripada waktu-waktu yang lain. Dan untuk parameter bau, semuanya ini tidak berbau. Dan untuk tabel E. coli-nya juga sama, kecuali pada air baku gitu. Dan kesimpulannya dari semua parameter yang diuji, limbah air wudhu pada waktu sholat asar adalah yang paling tercemar dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Yang ini sejalan dengan hasil screening awal yang sebelumnya dan menjadi dasar mengapa peneliti memilih sampel dari waktu asar untuk diproses lebih lanjut pada tahap pengolahan limbah. Nah, itu untuk analisis kondisi awal limbah. Yang selanjutnya ada penanganan limbah. Nah, untuk penanganan limbah kita bisa lihat di tabel nomor 2. Kita bisa lihat hasil pengujian daripada yang tadi sudah dilakukan metodenya, yaitu absorpsi dan aerasi. Yang kita lihat untuk pH, kita bisa lihat di sini ada peningkatan dari 7,3 sampai ke 8,45, yang dimana ini menunjukkan bahwa peningkatan ini terjadi karena CO2 yang semula terlarut dalam air berubah menjadi gas dan keluar dari larutan. Yang selanjutnya ada DO, naik drastis menjadi dari 2,8 menjadi 8,6, dan ini artinya proses aerasi sangat efektif dalam meningkatkan kandungan oksigen begitu. Dan yang ketiga ada TTS. Nah, untuk TTS ini sendiri yang awalnya 165 ini berhasil turun menjadi 0. Nah, ini juga menunjukkan keberhasilan aerasi dalam membantu penguraian partikel padat oleh mikroorganisme yang mungkin dihasilkan pada air limbah. Yang selanjutnya ada COD dan BOD. Kita bisa lihat ini juga turun cukup drastis dari 103,9 ke 7,49, dan juga pada BOD 5 dari 46,0 sampai ke 2,3, dan dimana ini
proses aerasi ini cukup membantu gitu daripada air limbah ini yang semula awalnya analisisnya besar gitu. Nah, untuk selanjutnya ada minyak juga yang awalnya 42 jadi 4,2. Dan untuk aerasi dan absorpsi menjadi 7,2. Dan selanjutnya ada warna air. Warna air juga sama dari 31 menjadi 18. Yang ini juga bisa menjadi faktor keberhasilan gitu daripada metode yang dilakukan pada penelitian kali ini. Yang selanjutnya ada bau, semuanya tidak berbau dan E. coli-nya tetap kurang dari 3. Nah, untuk kesimpulan pada tahap ini, kualitas air limbah wudhu berhasil meningkat secara signifikan dan mendekati kondisi air baku. Nah, yang ini mendekati kondisi di mana air baku sebelum dipakai. Ini juga menjadi parameter keberhasilan untuk memenuhi syarat air bersih untuk keperluan higienis atau konsumsi langsung gitu. Namun demikian, air hasil pengolahan ini sudah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air kelas 4, yaitu untuk keperluan pertanian, industri ringan atau pembangkit listrik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Jadi intinya dengan metode yang sederhana seperti aerasi dan absorpsi menggunakan karbon aktif, penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan air wudhu bisa menjadi solusi nyata dalam mendukung pemanfaatan air secara berkelanjutan, apalagi di daerah yang dimana air bersihnya itu terbatas gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke simpulan dan mungkin penutup daripada jurnal ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa limbah air wudhu mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan dibandingkan air baku, terutama pada waktu sholat asar yang menunjukkan bahwa pencemarannya tertinggi daripada yang lain. Namun melalui proses pengolahan menggunakan metode aerasi dilanjutkan dengan absorpsi menggunakan karbon aktif, kualitas air tersebut dapat kembali mendekati kondisi yang dimana airnya itu sebelum dipakai, atau bisa disebut kondisi air baku. Nah, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar air bersih untuk konsumsi, namun air olahan ini sudah tergolong dalam kategori air kelas 4 yang dimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 yang berarti aman untuk digunakan dalam bidang pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa pengolahan limbah air wudhu dengan metode sederhana bisa menjadi solusi alternatif, terutama di daerah yang rawan kekeringan atau krisis air. Dan juga di sini ada ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung atas dukungan pendanaan dalam penelitian pada tahun 2018. Mungkin dari saya pribadi, semoga review ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman semua, baik untuk menyusun tugas, mencari inspirasi skripsi, atau sekadar menambah wawasan seputar pengelolaan air limbah. Dan terima kasih kepada saudara yang sudah menyimak. Bagi teman-teman yang menyimak sampai akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.